Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini kita masih sehat walafiat dan dapat bertemu kembali dalam kuliah basis data online. Walaupun memang ada keterbatasan, namun saya harapkan materi pada hari ini masih dapat dipahami. Nah, materi kita pada hari ini adalah tentang aljabar relasional. Ya, pertama sekali, jika Anda mendengar kata-kata aljabar, apa yang terbayang dalam pikiran Anda? Kemungkinan besar adalah matematika, karena aljabar ini asal-muasalnya dari matematika, atau malah bisa kita anggap aljabar ini adalah nama lain dari matematika. Jadi memang banyak sekali konsep bidang informatika yang berasal dari matematika. Nah, salah satunya adalah aljabar relasional ini. Sebelum kita membahas mengenai aljabar relasional, kita lihat terlebih dahulu apa saja yang sudah kita pelajari. Kita sudah belajar merancang basis data relasional, ya. Nah, di mana kita membuat diagram IR. Nah, ini sudah kita lakukan. Kemudian dari rancangan berupa diagram IR tersebut, kita petakan menjadi tabel-tabel yang akan diimplementasikan dalam basis data. Ini juga sudah. Kemudian, tabel tersebut kita normalisasikan. Ini juga sudah kita lakukan. Nah, sekarang, bila data-data sudah kita masukkan ke dalam basis data, bagaimana cara kita untuk mendapatkan data sesuai dengan keperluan? Tentu kita memerlukan bahasa query. Nah, bahasa query tersebut haruslah deklaratif, dapat dioptimisasi, dan ada input serta outputnya. Hal inilah yang dikembangkan oleh Edgar F. Cote melalui konsep aljabar relasional. Nah, sebagaimana yang telah Anda pelajari dalam aljabar pada matematika, ya, aljabar itu merupakan pernyataan yang memiliki operator yang akan menggabungkan operan sehingga dapat dinilai. Nah, karena ada nilainya, pernyataan tersebut bisa dicari ekivalennya yang bermakna walau pernyataannya beda, tapi kalau hasilnya sama, maknanya ekivalen. Juga nilai dari suatu pernyataan aljabar juga akan independen. Contohnya, 5 tambah 3, nilainya akan tetap sama pada 10 kurang 5 tambah 3 atau 4 kali 5 tambah 3. Nah, jadi ini semua merupakan ciri-ciri dari aljabar. Contoh pada aljabar aritmetika, ya, pada matematika, untuk pernyataan itu bisa berupa angka dan variabel. Nah, operatornya yang udah kita kenal seperti tambah, kurang, kali, bagi. Juga pada aljabar aritmetika ada sifat identitas. Misalnya, X tambah Y itu sama saja dengan Y tambah X. Atau malah X kali Y tambah Z sama saja dengan X kali Y tambah X kali Z. Ini kan sifat distributif. Operator pada aljabar relasional memiliki beberapa klasifikasi operator. Ada operator untuk operasi set, ada operator yang merubah nama, ada operator yang digunakan untuk menghapus, ada operator kombinasi, dan ada beberapa operator lainnya seperti untuk menghapus duplikat, grouping, agregat, sorting, outer join, dan lain sebagainya. Nah, setiap operator dan pernyataan aljabar relasionalnya akan saya jelaskan satu persatu berikut ini. Pertama, operator operasi set. Seperti yang telah dipelajari di sekolah, set merupakan himpunan. Nah, operator pada operasi set berupa union, intersection, dan difference. Namun, operator operasi set ini ada syaratnya, yaitu hanya bisa diaplikasikan pada relasi yang atributnya identik. Makna identik di sini adalah sama jumlah atribut, sama nama, dan sama domain. Operator pertama adalah union. Union akan menggabungkan data pada kedua relasi atau tabel. Pada union akan menghilangkan data yang duplikat. Contoh di sini ada tabel CS student dan master student. Jika digabungkan CS student dengan master student, maka hasilnya adalah
semua data yang ada pada tabel CS digabung dengan master student tanpa ada data yang duplikat. Nah, perhatikan di sini tanpa ada data yang berulang atau duplikat. Nah, makna data yang duplikatnya ini hanya akan muncul satu kali saja. Nah, seperti sebelumnya telah saya jelaskan bahwa pada operator operasi set ada syaratnya, yaitu sama jumlah atribut, sama namanya, dan sama domain. Nah, kalau kita perhatikan pada tabel CS student dengan master student, kedua-duanya memiliki jumlah atribut yang sama. Atribut di sini adalah kolomnya. Jadi pada CS student ada 3, pada master student juga ada 3 kolom. Kemudian sama namanya. Jika kita perhatikan, pada CS student ada atribut studno, name, dan year, demikian juga pada tabel master student. Kemudian sama domain. Yang dimaksud dengan domain di sini adalah sama basis datanya. Berikutnya adalah operator intersection. Intersection adalah irisan, di mana data akan dipilih data yang sama pada setiap tabel atau relasi yang terlibat. Nah, kalau saya gambarkan dalam bentuk diagram Venn, ya, seperti yang kita pernah pelajari di sekolah. Nah, ini adalah contohnya himpunan A dan ini adalah himpunan B. Maka yang dikatakan sebagai A iris B adalah bagian yang di tengah-tengah ini. Contoh pada tabel CS student diiris dengan master student, maka hasilnya adalah data studno S1 dan S3 saja. Karena keduanya yang muncul pada tabel CS dan tabel master. Operator berikutnya, difference. Difference bermakna pengurangan. Contoh, jika saya gambarkan diagramnya juga, ya, ada set A dan B, ya. A difference B bisa kita tulis dalam bentuk kurung seperti ini atau bentuk seperti ini, ya. A dikurang dengan B bermakna data A saja tanpa ada data B, walaupun data B tersebut beririsan dengan A. Jadi kalau kita lihat di sini A kurang B, maka hasilnya hanya yang bagian ini saja. Pada contoh ini, CS student didifferenskan dengan master student, maka hanya akan tersisa data studno S4 saja. Sebab S1 dan S3 ini muncul pada tabel master student, jadi tidak kita masukkan. Namun, tidak semua proses union yang kita lihat masuk akal bisa dilakukan. Seperti kita lihat pada tabel ini, ada tabel father child dan mother child. Sebetulnya masuk akal kalau kita ingin menggabungkan keduanya, namun ternyata tidak bisa. Seperti yang telah saya jelaskan, operator pada operasi set harus identik. Di sini kedua tabel sudah sama jumlah dan sama domainnya, ya, jumlah atribut dan domainnya sama. Namun ternyata namanya tidak sama. Sehingga agar proses union ini bisa kita lakukan, maka kita dapat menggunakan operator rename. Nah, operator rename disimbolkan dengan alfabet Yunani rho, ya, kita baca rho. Operator rename dapat merubah nama dari satu atau lebih atribut. Operator ini hanya akan merubah skemanya saja, bukan data di dalamnya. Contoh, pada tabel father child, atribut father kita rubah namanya menjadi parent. Jadi row, father, kolom atau atribut father kita rubah jadi parent dari tabel father child. Nah, kemudian pada kedua-dua tabel father child dengan mother child ini kita rubah kolomnya, di mana father di sini kita rubah menjadi parent, ya, kita gunakan row, father dirubah nama menjadi parent dari tabel father child,
Demikian juga pada tabel mother child, row mother dirubah jadi parent dari tabel mother child. Maka sesudah namanya diubah, proses union sudah bisa kita lakukan, sehingga hasilnya itu adalah seperti ini. Nah, ini adalah proses perubahan nama, dan ini adalah hasil tabel gabungan atau union dari keduanya.